Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di algoritma pemrograman dengan menggunakan Python. Oke, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu tentang fungsi rekursif. Di sini salah satu penerapan fungsi rekursif adalah penerapan pada algoritma sorting merge sort. Ya, ini seharusnya masuknya di kelompok sorting ya, tapi di sini kemarin memang sengaja tidak saya jelaskan dulu untuk merge sort-nya, karena merge sort-nya ini akan lebih mudah dipahami ketika kita sudah memahami rekursif itu apa. Oke, merge sort ini merupakan algoritma yang termasuk dalam kategori divide and conquer. Artinya cara kerja algoritma ini ialah memecah data ke data-data yang lebih kecil, atau kalau filosofinya divide and conquer artinya memecah problem ke dalam problem-problem yang lebih kecil. Kemudian ketika problem yang lebih kecil itu sudah mudah untuk dicari solusinya atau sudah mudah untuk dikalahkan, dia akan mencari solusinya di kecil-kecil terlebih dahulu, kemudian digabungkan dengan solusi-solusi yang lain sehingga berhasil untuk menyelesaikan solusi yang besarnya. Ya, dalam algoritma merge sort ini ada dua tahapan yang dilakukan. Tahapan pertama adalah memecah data list yang diberikan ke dalam subdata atau list yang lebih kecil sampai ke dalam fungsi yang data yang terkecil, yaitu single data. Hanya ada satu data saja. Setelah ada satu data ini, nanti dia dibandingkan dengan satu data yang lain. Manakah yang lebih besar, itu nanti akan ditaruh di sebelahnya. Sehingga cara yang seperti itu bisa lebih memudahkan algoritma untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kita mempunyai list, datanya adalah ada 8 data. Di sini ada 14, 7, 3, 12, 9, 11, 6, dan 2. Kita membaginya ini ke dalam dua bagian, yaitu dibagi yang left, sebelah kiri, dan dibagi yang right, sebelah kanan. Kebetulan di sini yang bukan kebetulan ya, emang dirancang di sini ada 8, jadi mecahnya gampang. Ada yang kiri dan yang kanan semuanya 4. Bagaimana mecahnya? Ya nanti pastinya kita memerlukan indeks mid. Di tengahnya ada berapa, nanti tinggal dibagi yang antara 0 sampai dengan mid nanti sebelah kiri, yang mid sampai dengan terbesar nanti ada di sebelah kanan. Dipecah menjadi 2. Kemudian setelah itu di sini akan dipecah lagi. Sampai ini sudah menjadi ini, dia dipecah lagi, ada 4, dipecah menjadi 2, 2. Sampai 2 jadi 2, dipecah lagi menjadi 2 menjadi 1 dan 1. Ini juga menjadi 1 dan 1. Setelah selesai mencah ini, kita akan mencah bagian yang sebelah kanan. Seperti ini juga. 4 dipecah menjadi 2, dipecah menjadi 1. Ini adalah teknik divide-nya untuk memecah problem yang besar menjadi problem yang lebih kecil. Selanjutnya, setelah kita memecah menjadi problem yang lebih kecil, sekarang saatnya penggabungan. Nah, di penggabungan ini, kita tidak hanya langsung mengumpulkan tadi, tapi kita mengecek apakah yang satu bagian ini lebih besar atau lebih kecil dengan bagian yang lain. Kita membandingkannya per 22, karena tadi kita mecahnya juga sebanyak per 22. Jadi di sini misalkan 14 dengan 7. 14 dengan 7 ini mana yang lebih kecil? Lebih kecil 7. Maka yang ditaruh duluan, yang taruh di atas ini bukan 14, tapi yang taruh adalah 7, kemudian baru 14. 3 dan 12 masih tetap sama, 3 dan 12. 9 dan 11 masih tetap sama juga, 9 dan 11. 6 dan 2 lebih kecil 2, maka 2 ditaruh duluan. Ini kita sudah dapat solusi kecilnya untuk masing-masing subdata, yaitu 7, 14, 3, 12, dan seterusnya. Kemudian kita menggabungkan lagi 7 dan 14 dan 3 dan 12 ini kita gabungkan ke kita gabungkan lagi ke supersetnya. Cara menggabungkannya pun tidak langsung dimasukkan, tapi kita cek per bagian terlebih dahulu. Pertama, 7 ini dibandingkan dengan 3, 7 ini dibandingkan dengan 3, ini mana yang lebih kecil? Oh, ternyata lebih kecil 3, maka 3 dimasukkan dulu ke dalam sini. Kemudian 7 dibandingkan dengan 12, tadi 3 sudah hilang ya. 7 dibandingkan 12, oh ternyata lebih kecil 7, maka 7 dimasukkan ke bagian sini. Selanjutnya 14 dibandingkan dengan 12. Karena lebih kecil 12, 12 dimasukkan ke sini. Kemudian yang 14 tinggal terakhir dimasukkan ke sebelahnya.
bagian yang ini 9, 11, dan 26. 9 dan 11 lebih, kita bandingkan 9 dengan 2. 9 dengan 2 lebih kecil 2, maka 2 taruh pertama, kemudian 9 dibandingkan dengan 6, masih lebih kecil 6, taruh kemudian di 6, kemudian 9 dan 11, ini tinggal masukkan 9 dan 11, karena sudah terurut ya. Nah, ini sudah cukup, datanya sudah cukup besar, yaitu 4 dan 4, kita lakukan juga yang sama, 3 dibandingkan dengan 2, dimasukkan 2 karena lebih kecil, 3 dibandingkan dengan 6, 3 lebih kecil, 3 dimasukkan terlebih dahulu, 6 dibandingkan dengan 7, dan seterusnya. Sehingga ketemu data yang sudah terurut, yaitu 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, dan 14. Jadi konsepnya merge sort sudah dapat difahami seperti itu. Sekarang bagaimana kita mengimplementasikan konsep itu ke dalam sebuah bahasa pemrograman. Pertama kita ketahui tadi, pertama kita mau mendivide ini, kita mau memecah fungsi ini, memecah list ini. Kita perlu tahu mecahnya itu di bagian mana. Kita mecahnya dari tengah, maka nanti kita akan perlu mid atau perlu variabel untuk memecah fungsi di tengah ini. Selain itu, kita juga perlu mengecek. Kita perlu mengecek yang bagian kiri itu di indeks keberapa dan bagian kanan itu di indeks keberapa. Makanya nanti kita akan perlu variabel untuk menyimpan indeks kiri dan indeks kanan. Selain itu, untuk memecahnya, karena kita tidak tahu pemecahannya ini ada berapa nestednya, atau kita nggak tahu ke dalamnya bakal ada berapa kali, kita tidak menggunakan loop, tapi kita lebih mudahnya menggunakan rekursif, pemanggilan rekursif. Jadi ketika dia mau memecah, dia akan memanggil fungsinya kembali dengan data yang lebih kecil, sampai seterusnya sampai datanya tinggal 1. Itu yang kita perlukan terlebih dahulu. Jadi di sini implementasi algoritmanya, di situ kita perlu mid. Nah, mid seperti biasanya, len data dibagi dengan 2. Kemudian kita pecah di sebelah kiri. Sebelah kiri adalah memecah dari 0 hingga ke mid. Sebelah kanan mulai dari mid sampai dengan yang terakhir. Ini dengan menggunakan list slicing. Saya harap masih ingat. Kalau sudah lupa bisa dicek lagi di manipulasi list. Setelah kita mendapatkan bagian kiri dan bagian kanan, kita memanggil lagi merge, atau kita memanggil fungsi rekursif dengan 2 bagian kiri dan bagian kanan. Kita panggil lagi ke atas sehingga nanti dia akan melakukan left half dan right half lagi, dan seterusnya sampai dipecah menjadi yang paling kecil. Kalau datanya sudah 1, berarti sudah tidak perlu dipecah lagi. Setelah selesai melakukan pemecahan, proses selanjutnya adalah kita melakukan penggabungan. Penggabungannya di sini tidak hanya sekedar menggabungkan, tapi kita membandingkan dulu tiap elemennya. Apakah elemennya itu sudah lebih, mana yang lebih kecil akan ditaruh duluan, gitu ya. Jadi di sini kita melakukan while, kita mengecek apakah elemen di sebelah kiri itu sudah habis atau elemen di sebelah kanan sudah habis. Mengecek jika kiri lebih besar, maka kiri ditaruh duluan, kalau tidak ya kanan ditaruh duluan. Mungkin yang di sebelah kiri sudah habis, yang di sebelah kanan belum habis, atau sebaliknya yang di sebelah kanan sudah habis, yang di sebelah kiri belum habis. Makanya kita memerlukan while tambahan untuk mengecek kalau misalkan ada data yang sudah habis, ya berarti misalkan kirinya masih ada, ya tinggal kirinya masukkan satu persatu yang tersisa. Atau kalau kanannya masih ada, ya yang tersisa nanti langsung dimasukkan satu persatu. Jadinya seperti ini. Oke, kita coba dengan list data seperti ini dijalankan. Ups, saya lupa, saya belum mengcopy. Copy in drive. Sort. Oke. Kita coba jalankan. Oke, setelah dijalankan hasilnya ketemu, sudah urut. Berarti fungsi untuk pengurutan ini sudah benar.
Ya, di sini ada penjelasannya per barisnya seperti apa. Saya hanya perlu menekankan bahwa di sini saya masukkan beberapa kode tracking. Ini ada print di sini. Ini bukan bagian dari merge sort. Ini untuk kode tracking biar nanti kita bisa melihat per eksekusinya, per langkahnya itu isinya itu pemecahannya seperti apa. Ya, di sini ada satu dan di bawah ada satu lagi. Ya, di bawah ada satu lagi pemecahannya. Ini kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Data sebelum diurutkan seperti ini. Kemudian kita melakukan pemecahan data dibagi 5162 7479 dipecah sampai kemudian 5 dan 1 selesai. 5 dan 1 ini selesai karena sudah yang paling kecil kita mengurutkan dulu 5 dan 1 ini diurutkan jadi 1 dan 5. Kemudian balik lagi ke 6 dan 2. 6 dan 2 ini mana yang lebih kecil diurutkan jadi 15 dan 26. Kemudian antara 15 dan 26 ini digabungkan jadi 1256. Kemudian yang di sebelah kanan, ini belum diurutkan. 74 dipecah dulu, 7 dan 4, 7 dan 4 ini dilakukan digabungkan jadi 4 dan 7, 7 dan 9 digabungkan tetap 7 dan 9, kemudian 4, 7 dan 7, 9 ini digabungkan jadinya 4, 7, 7, 9. Kemudian yang terakhir adalah bagian ini dan bagian ini digabungkan jadi 1. Cek semuanya hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9. Oke, kalau kita lihat pola pengerjaannya seperti ini, ya memang pola pengerjaannya beda dengan ketika kita lihat visualisasi seperti ini ya. Kalau visualisasi seperti ini, kita lihat kita membacanya akan per baris ya, per baris ini kita selesaikan terlebih dahulu. Tapi pada implementasinya di dalam coding tidak seperti itu, tidak satu persatu, tapi dia akan menyelesaikan satu bagian terlebih dahulu. Ini dipecah menjadi dua, pecah jadi dua, ini dipecah lagi, setelah itu ini baru digabungkan, balik ke atasnya, baru digabungkan, balik ke atasnya, digabungkan, baru memecah yang bagian kedua. Ternyata modelnya seperti itu. Itu model cara kerja, khas cara kerja rekursif memang seperti itu. Meskipun bisa saja didefinisikan fungsi rekursifnya didefinisikan di eksekusinya per baris ya, tapi itu nggak masalah apakah dieksekusi ke dalam dulu atau dieksekusi ke pinggir dulu, itu sama-sama betulnya hasilnya, tinggal nanti urutan algoritmanya nanti bisa dirubah-rubah. Oke, jadi seperti itu penjelasan dari merge sort. Nah, sekarang sedikit tantangannya ya. Kira-kira merge sort, saya tadi mengatakan bahwa merge sort ini bisa diimplementasikan dengan menggunakan rekursif, lebih mudah diimplementasikan dengan rekursif. Apakah bisa merge sort ini diimplementasikan tidak menggunakan rekursif, hanya menggunakan loop saja? Nah, nanti bisa coba-coba cari di internet apakah bisa. Kemudian kalau memang benar bisa, coba dibandingkan. Caranya sama nggak? Logikanya ketika dijalankan apakah sama nggak? Codingnya perbedaannya di mana? Coba nanti dicek sehingga nanti pemahaman terhadap fungsi rekursif ini nanti akan lebih solid. Oke, begitu saja. Cukup penjelasannya tentang merge sort. Semoga dapat difahami. Kalau masih belum paham, seperti biasanya silahkan mengulangi video ini dari awal, dicek yang bagian belum paham di mana, dicoba, di pause dulu, kemudian dijalankan di sininya, di otak-atik. Misalkan tadi urutan kodenya dirubah-rubah, hasilnya ini akan seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, cukup. Sekian dari saya, kita bertemu lagi dalam tutorial Python yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.